Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kembali lagi kita pada pikon ketiga dari siswa Manbaraka kelas 11 MIPA 4. Kali ini akan membahas materi kewirausahaan rekayasa bidang konversi energi yang dibawakan oleh beberapa anggota kelompok, yaitu ada Yusmi Amanda, ada Amiruddin, Warhamna, Nurul Sahira, Abdinal, Nur Islamia, ada Muhammad Sulhaidar, dan juga ada Erwin. Ya, materi kali ini adalah materi ketiga yang dibawakan di pikon kita, dan harapannya ialah bahwa setelah nanti selesai pikon ini ada materi yang bisa kalian pahami atau bisa kalian maknai bahwa ternyata usaha rekayasa bidang konversi energi itu adalah seperti ini. Dan untuk lebih memberikan pemahaman kepada kita bagaimana sih sebenarnya wirausaha rekayasa bidang konversi energi itu, tanpa mengulur-ngulur waktu, langsung saya berikan kepada moderator untuk mengambil alih vikon kali ini, dan kepada moderator saya persilahkan. Ya, silahkan Samsulda. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmatnya semata, sehingga kita masih sempat melanjutkan pembelajaran kita yang tinggal beberapa minggu, yang berjudul Wirausaha Rekayasa Bidang Konversi Energi. Nah, untuk memanfaatkan waktu, saya langsung saja mempersilahkan kepada presenter yang pertama, yakni Yusmi Amanda, untuk memaparkan apa saja materi kita. Dan kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan sedikit tentang usaha rekayasa bidang konversi energi. Usaha rekayasa energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu yang lain. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem melalui gaya yang mengakibatkan sisi bentuk. Energi yang dimanfaatkan untuk manusia dapat menjadi energi dan energi tidak terbatas. Yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber terbarukan. Sumber energi yang bisa langsung digunakan secara bebas dan dapat diperbarui atau dapat memperbarui terus-menerus. Contohnya energi panas bumi, energi surya, tenaga angin, tenaga air, biomasa, dan lain-lain. Yang kedua, terbarukan adalah sumber daya yang ada ketersediaannya terbatas, asalkan berasal dari bumi itu sendiri dan terbatas dalam jumlah, karena biasanya membutuhkan waktu jutaan tahun untuk mengembangkannya. Contohnya minyak bumi, bahan bakar fosil, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Bagian A, perencanaan usaha bidang konversi energi. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Ya, coba dikasih jalan, coba mohon maaf Yusmi, dikasih jalan slide-nya. Sudah, Mi, Bu? Oh iya. Tidak. Iya, belum muncul. Ada muncul. Di bagian A, Mi. Oke. Muncul kulihat. Iya, belum muncul ini Yusmi, mohon maaf. Sudah, Mi, aku kasih di bagian A. Berarti faktor jaringan ini. Gini, mungkin saya
Coba saya yang share ya. Coba saya yang share kemudian ya. Nanti dilihat materinya. Oke. Materinya di poin A. Ya. Kelihatan? Sudah kelihatan? Untuk partisipan yang lain, mohon mic-nya dimatikan dulu. Ya. Sudah tampil di layar HP kalian? Iya, Bu. Yusmi, sudah Yusmi? Iya, Adam. Atau gini, sekarang Yusmi lihat saja slide-nya di HP-nya. Ya. Lihat saja slide di HP-nya tanpa harus lihat slide yang muncul di Vicon supaya lebih memudahkan. Ya? Iya, Ibu. Oke. Poin A, silahkan dilanjut Yusmi. Bagian A, perencanaan usaha bidang konversi energi. Nama, ide, dan peluang usaha. Sumber energi merupakan tempat muncul energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sistem konversi energi digunakan untuk menghasilkan tenaga berdasarkan bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin konversi energi pada motor bakar yang tersimpan sebagai ikatan atom dalam ruang dilepas pada waktu terjadi pembakaran dalam silinder. Energi panas hasil pembakaran ditransfer untuk mendorong corak atau pistol pada silinder. Piston bergerak dan terjadi transformasi energi panas menjadi kinetik dan dikonversi menjadi energi mekanik yang menghasilkan usaha kerja. Ya, lanjut. Ya, lanjut, silahkan lanjut. Lanjut. Lanjut Yusmi. Poin kedua. Halo? Halo? Ya, Lanjut ya, lanjut. sumber daya yang dibutuhkan. Ya, pada usaha bidang konversi energi putih demand, money, material, mesin, metode, dan market sebagai sumber usaha konversi energi. Kreativitas manusia sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi. Kemudian yang ketiga, perencanaan administrasi usaha. Kegiatan yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berupa bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan dana untuk mencapai kebermanfaatan bagi kebutuhan manusia. Perencanaan administrasi juga sebagai bagian yang utama untuk keberlangsungan
dan kemajuan sebuah usaha. Kemudian perencanaan administrasi usaha terbagi atas 3 macam. Yang pertama, menentukan jenis dan kualitas produk. Yang kedua, standar proses produksi. Dan yang ketiga, administrasi. Yang keempat, kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Produk rekayasa bidang konversi energi sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancar kegiatan dan penggunanya. Bagian B, sistem produksi peralatan konversi energi. Yang pertama, aneka produk bidang konversi energi. Sumber-sumber energi baru terbarukan terus dikembangkan di beberapa negara, bahkan di Indonesia. Kolaborasi bersama dengan pengembangan konversi energi sudah mulai dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh sistem produksi bidang konversi energi. Yang pertama, konversi energi angin. Indonesia memiliki potensi tenaga angin yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan, terutama di kawasan pesisir. Angin merupakan pergerakan udara yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara yang merupakan hasil dari pengaruh ketidakseimbangan pemanasan sinar matahari terhadap tempat-tempat yang berbeda di permukaan bumi. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Baling-baling yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor. Ekor yang dipasang pada kincir angin digunakan untuk membantu kincir mengarah pada arah angin dari berbagai arah. Kincir angin dipotong oleh menara yang dapat kita lihat berbagai jenis menara, antara lain jenis terbular, menara kaki 3, dan menara kaki 4. Jika kita amati pembangkitan listrik dan angin pada baling-baling yang digunakan di masyarakat, model baling-baling yang sudah banyak diterapkan menggunakan 3 sudut, seperti pada gambar di samping. Bagian B, versi energi surya atau matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah fotovoltaik merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui surya, solar atau solar cell secara langsung. Sel surya beragam ukurannya. Jika membutuhkan daya output yang lebih besar, sel surya disusun dalam bentuk modul. Komponen yang digunakan dalam membangkit listrik energi surya antara lain modul surya, regulator, aki, inverter, DC atau AC, dan beban listrik. Keuntungan pembangkit listrik tenaga surya adalah mengubah energi surya menjadi listrik secara langsung tanpa mengubah generator. Penerapan pembangkit listrik tenaga surya dapat kita jumpai di rumah-rumah tinggal, penerangan jalan umum, pertanian, industri kecil, wisata kuliner, dan perikanan. Penggunaan dalam skala kecil diantaranya terdapat pada kalkulator, jam tangan, dan mainan. Kemudian bagian C, energi air. Arus air menggerakkan sudut-sudut turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Konstruksi generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat. Jika digerakkan oleh turbin, medan magnet itu dapat membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Energi potensial air dikonversikan menjadi energi mekanis melalui sebuah turbin yang kemudian dikonversikan kembali ke dalam bentuk energi listrik melalui generator listrik. Energi hidro dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tergantung dari aliran atau gerakan air yang dialirkan melalui pipa atau pintu air yang dialirkan untuk menggerakkan turbin yang berakibat pada perputarannya generator yang dapat menghasilkan listrik.
Pembangkit listrik tenaga air skala kecil dikenal dengan pembangkit listrik mikrohidro. Kemudian bagian D, biogas. Biogas yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke digester atau pengelola. Kotoran dicampurkan dengan air dimasukkan ke dalam tangki pencampuran diaduk hingga merata. Dan lumpur di dalam digester disalurkan keluar dan masuk atau bak penampung yang berupa lumpur sisa dari proses. Seperti pada gambar di samping. Bagian E, biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui. Tumbuhan di mana jika terkena matahari terjadi reaksi dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi. Sampah pada dari pemukiman atau produksi dari tumbukan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas, di mana energi panas menggunakan tenaga dan listrik seperti pada gambar di samping. Dan energi dari inti bumi dapat dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan oleh sebab itu dikatakan energi terbarukan. Penggunaan panas bumi selain itu pembangkitan listrik energi panas bumi juga dapat dipergunakan antara lain untuk menghantarkan sebuah bangunan, pengeringan hasil pertanian seperti buah dan sayur, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. Kemudian nomor 2, manfaat produk bidang konversi energi. Energi listrik dihasilkan dari upaya konversi energi dapat dimanfaatkan untuk penerangan, kegiatan produksi pada industri kecil, serta kegiatan yang bersifat edukasi. Manfaat produk rekayasa konversi energi dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan pembangkitan energi listrik terbarukan membantu meningkatkan kemandirian dari ketergantungan terhadap energi fosil dan menjaga pasokan energi nasional di masa datang. Kemudian yang kedua, pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. Yang ketiga, ketersediaan energi listrik terutama di daerah-daerah terpencil diharapkan secara merata dapat menyejahterakan masyarakat, menyelamatkan lingkungan, dan mengatasi berbagai dampak buruk yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian yang kelima, energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan produktif pada industri rumah, diantaranya membuat es balok untuk pengawetan ikan, untuk mendukung kegiatan wisata kuliner, penerangan rumah tinggal, penerangan jalan, dan kegiatan di industri kecil. Kemudian yang ketiga, produk bidang energi di daerah. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya ada di daerah masing-masing yang dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contohnya, limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Kemudian, kegiatan 4. Perencanaan produksi rekayasa konversi energi. Pembakaran pembuatan arang atau pengarangan dengan menggunakan pirolisis pembuatan arang briket dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Proses pembakaran ini dapat menggunakan drum bekas yang didesain sedemikian rupa untuk proses pengarangan.
Sami Afdinal, Ibu. Abdinal kayaknya keluar. Cuman kamu saja di kelompokmu ini. Helmi, Saim. Iya. Baiklah, itulah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Saudara Yusmi Amanda, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, saya akan persilahkan kepada presenter yang kedua, yakni Saudara Abdinal, untuk memaparkan materi-materi. Dan kepadanya saya persilahkan. Kayaknya Abdinal sedang keluar. Abdinalnya tidak ada. Lanjut saja, Mipalik. Iya, silakan dilanjut. Poin kelima. Poin kelima, alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat. Yang pertama, alat pirolisis. Yang ketiga, ayakan. Yang keempat, wadah, pencampuran kanji, dan kelima, pencetakan arang berikat. Yang keenam, alas pengeringan. Bahan yang dibutuhkan berupa tepung kanji, air, limbah pertanian berupa kakao, kulit durian, kayu bakar, tempurung, sekam, dan lain-lain. Yang kelima, alat dan bahan yang dibutuhkan. Bahan baku pembuatan arang briket, misalnya tempurung kelapa, kayu bakar, sekam, kulit durian, atau bahan baku lain yang berasal dari bahan organik yang banyak tersedia di lingkungan sekitar. Bahan baku pengarangan dipotong menjadi ukuran kecil untuk mempermudah dan mempercepat proses pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara dijemur bahan kering sehingga proses pirolisis berjalan sempurna. Kemudian yang kedua, proses pirolisis. Proses pirolisis yaitu proses pembakaran tanpa oksigen atau karbonasi atau terang. Jika pembakaran terbuka dengan kehadiran oksigen dapat menghasilkan abu sebagai akhir pembakaran. Pembakaran dilakukan pada tungku pirolisis. Pembakaran sebuah lubang. Langkah pembuatan arang briket melalui proses pirolisis sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang sudah kering dimasukkan ke dalam alat pirolisis melalui lubang pemasukan, dan lubang pemasukan ditutup rapat kembali setelah penuh, sehingga salah satu-satunya lubang yang terbuka adalah tempat keluar asap. Yang kedua, menyalakan api tungku dan jaga menyala. Ketiga, pembakaran dihentikan ketika asap sudah tidak keluar lagi dari tungku. Yang ketiga, penepungan. Arang yang dihaluskan dengan cara ditumbuk dan diayak agar diperoleh kehalusan butir yang homogen dan seragam. Kemudian yang keempat, pencampuran. Pencampuran tepung arang, kanji, dan air dilakukan dengan menyiapkan tepung kanji dengan air, dididihkan hingga kental. Kemudian tepung arang dimasukkan ke dalam kanji yang sudah mengental hingga menjadi adonan arang briket, atau bisa juga dicampurkan dalam wadah lain hingga menjadi adonan arang briket yang siap dicetak. Kemudian yang kelima, pencetakan arang briket. Pencetak arang briket dilakukan dengan menggunakan arang briket. Cetakan arang briket dapat dibuat secara manual dengan menggunakan pipa sesuai dengan langkah pencetakan arang briket dengan cara memasukkan adonan ke dalam pencetak arang briket, kemudian dipres atau dikempa untuk memperoleh kepadatan adonan arang briket sudah dikeluarkan dari cetakan seperti pada gambar bawah ini. Kemudian yang keenam, pengeringan. Arang briket
yang telah dicetak masih mengandung air yang tinggi sehingga pengeringan yang dapat dilakukan dengan melakukan penjemuran atau penggunaan bahan pengering. Yang ketujuh, penggunaan produk arang briket. Manfaat arang briket. Arang briket merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Arang briket digunakan untuk menggantikan bahan bakar dari fosil seperti minyak, bensin diproduksi cas, dan solar yang tidak dapat diproduksi secara berulang. Kemudian arang briket diperlukan untuk keperluan rumah sebagai bahan bakar kompor untuk keperluan memasak. Kemudian yang kedelapan, kesehatan dan keselamatan kerja. Penunjang kesehatan keamanan terbagi atas dua macam, yaitu material dan non-material. Material terdiri atas baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Kemudian non-material terdiri dari buku petunjuk, pengguna alat, orang, dan isyarat bahaya, petugas keamanan, dan himbauan-himbauan. Kemudian yang ketujuh, pengemasan produk bidang konversi energi. Perkembangan teknologi dalam pengemasan suatu produk berkembang dengan cepat. Selubung didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan estetika dan konsep yang ingin ditampilkan penggunaan atau calon pembeli. Fungsi kemasan dapat tercapai, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas. Yang kedua, memutar informasi yang jelas dan jujur. Yang ketiga, menarik atau desain warna bentuk dengan komposisi yang imbang. Yang keempat, ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan. Bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Label pada produk, informasi yang dibuat pada kemasan biasanya berisikan tentang A. Informasi produk yang sebenarnya, B. Foto atau gambar produk, C. Logo perusahaan, 4. Alamat produsen, dan E. Bobot produksi. Yang bagian C, strategi promosi peralatan konversi energi. Peralatan sistem teknik tidak hanya terhubung dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi juga berkaitan pula dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen. Untuk mengkomunikasikan produk ini perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi, yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan tatap muka. Yang pertama, manfaat promosi. Yang pertama, mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Kedua, tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Keempat, mengetahui sesuai dengan kondisi pasaran. Yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Keenam, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Yang ketujuh, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Sasaran promosi. Sasaran promosi, meningkatnya pengalaman konsumen yang lebih berpendidikan, lebih berpola pikir sistem, berpengetahuan, beradab, paham global, sadar kesehatan, dan peduli terhadap lingkungan, sehingga semakin cerdas memilih dan membuat keputusan dalam pembelian produk. Kemudian yang terakhir, laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi. Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha, sehingga tercipta antar pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Seorang pemimpin perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaan dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melalui laporan kegiatan usaha.
Laporan dibedakan di bagian. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha pada periode tersebut. Yang ketiga, neraca. Neraca adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Yang kelima, laporan askar adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya. Baiklah, itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moderator. Itulah tadi beberapa pemaparan poin-poin materi yang telah disampaikan oleh Saudara Yusmi Amanda. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan kepada partisipan-partisipan untuk bertanya dan kepadanya saya persilahkan. Ditulis di chat ini. Ya, yang oke. Samsuda, ada temanmu 2 orang yang angkat tangan, silahkan. Samsuda, Ya, Bu. ada Siapa, Bu? Makfira sama Wafik Asisa. Baiklah, saya akan persilahkan kepada Saudara Makfira untuk memberikan pertanyaannya. Makfira. Ya, halo Makfira. Bisa ditulis di chat. Ya, Bu. Kedengaran, Mi. oke. Terus tadi jadi. Silahkan. Oke, pertanyaan saya adalah, kan di sini dikatakan terciptanya lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Nah, pertanyaan saya, sektor apa saja yang menciptakan lapangan kerja dan pekerjaan apa yang cocok bagi orang pengangguran yang hanya lulusan SMA? Selanjutnya saya persilahkan kepada Aziza tanya. Ada medical tulis. Oh iya ya. Ya. Mungkin bisa dijawab, dibantu temannya, mana keluar lagi Abdinal ini. Apakah Saudara Yusmi Amanda sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Makfira Arfi atau Wafik Azizah? Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari Azizah. Yang
apa bahan lain kecuali dari kanji? Jawaban saya adalah kita bisa menggunakan sagu atau tepung beras. Sekian. Ya, itulah tadi jawaban dari saudara Ramda. Apakah saudara Wafik sudah menerima jawaban tersebut? Atau masih ada lagi sanggahan-sanggahan? Masih ada. Apakah itu sama ketika disambung Bisa diulang, Wafik? kan tadi jawabannya tepung sama terus kan dimasak dulu deh, harus dikenalkan toh. Gimana? Bisa ditulis saja di room chat karena tidak jelas, Wafik. Oke. Ya, Abdinal juga bisa membantu. Mudah-mudahan sudah bisa monitor. Sama Nurul Islamia juga kan satu kelompok kayaknya ya, Nurul. Halo, Nurul. Nurul. Ya. Halo, Nurul Islamia juga bisa membantu. Abdinal juga kayaknya sudah bisa gabung ini. Jadi teman-teman kelompoknya Wafik Asisa bisa membantu. Oke, silahkan moderator. Ya, saya akan membacakan kembali pertanyaan dari Wafik Aziza, yakni apakah sama cara pengolahannya ketika menggunakan tepung beras dengan tepung kanji? Ya. Oke, anggota yang lain bisa dibantu atau yang lain bisa dibantu temannya. Untuk daftar hadir nanti saya kirim pada sesi terakhir materi ya. Kita fokus dulu pada proses tanya jawab.
Saya juga persilahkan kepada Saudara Afdinal dan Saudari Nur Islamia untuk membantu Saudara Yusmi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Akan menjawab Ya, silahkan Yusmi. Katakanlah tepung beras, yang saya maksud tadi adalah tepung sagu, tepung beras. Baiklah, saya akan sedikit jawaban. Tepung sagu dengan tepung kanji memiliki kemiripan yang cukup sama karena tepung sagu juga mengental yang memiliki rasa netral, tapi cairan yang mengental dengan menggunakan tepung akan membuat arang akan menyatu. Selain mempunyai efek sama, kedua tepung ini mempunyai juga kualitas serupa. Terima kasih. Apakah Saudara Wafi sudah menerimanya? Iya. Oh ya. Dari Saudari Makfira, yakni kan setiap rekayasa di bidang konversi energi memiliki kelemahan, di samping keunggulannya seperti dengan panel surya yang dapat mengganggu lalu lintas udara dan juga beracun yang dapat merusak lingkungan. Nah, pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi kelemahan dari rekayasa yang dibuat tersebut? Saya persilahkan kepada Saudari Yusmi Amanda, Nur Islamia, dan Afdinal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan juga kepada partisipan-partisipan lainnya yang ingin membantu kelompok tersebut untuk menjawab pertanyaannya. Bagaimana, coba minta diulang bagaimana pertanyaannya Makfira? Pertanyaan dari Makfira itu, setiap jenis rekayasa bidang konversi energi memiliki kelemahan di samping keunggulannya, seperti dengan panel surya yang dapat mengganggu lalu lintas udara dan juga panel surya yang terbuat dari zat berbahaya atau beracun yang dapat merusak lingkungan. Pertanyaannya adalah, apa yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi kelemahan dari rekayasa yang itu. Oh, punya. Oh, Pertanyaannya Rasaim yang itu. Oh iya, enggak Yang di apa-apa. kolom chat. Ya, enggak masalah. Iya. Lanjut, apa pertanyaannya sampai udah? Bukan pertanyaanku itu. Ya, oke, tidak ada masalah. Sekarang dilanjutkan. Yang sektor-sektor apa saja yang membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan dan pekerjaan apa yang cocok untuk para pengangguran yang hanya lulusan SMA? Yang itu
Coba minta tolong Makfira diulang kembali pertanyaannya. Halo Makfira, kalau boleh Makfira ketikkan di kolom chat. Di kolom chat ada di kolom chat. Yang Ya, pertanyaannya Makfira saya coba ulang ya di kolom chat. Pertanyaannya adalah sektor-sektor apa saja yang membuka atau menciptakan lapangan kerja dan pekerjaan apa yang cocok untuk para pengangguran yang hanya lulusan SMA. Oke. Kemudian pertanyaannya Syaim lagi, ya itu yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Samsulda. Oke, silakan dijawab Yusmi dan kawan-kawan. Itu pertanyaannya Makfira. Semua secara menyeluruh itu lapangan pekerjaan. Iya, kalau saya lihat dari pertanyaannya ya. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan Makfira. Ada beberapa sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja untuk lulusan SMA, misalnya sektor pertanian, industri, atau seperti yang kita pelajari saat ini, kemudian peternakan. Dari sektor-sektor tersebut, ada beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan oleh lulusan SMA. Sekian. ya itulah tadi jawaban yang dipaparkan oleh saudara Yusmi Amanda. Apakah saudari Makfira Arbi sudah menerima jawaban tersebut atau masih ada sanggahan? Makfira. Kayaknya Makfira ini menghilang ini. Atau mungkin tertidur. Mungkin dia tidur ini Makfira ini. Atau ada yang... Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ya, lanjut saja dulu ke pertanyaannya Saim. Aku Ya. Kelemahan dari panel surya katanya mengganggu lalu lintas udara. Nah, kira-kira adakah tidak usaha untuk seharusnya dilakukan untuk mengurangi kelemahan dari rekayasa yang dibuat tersebut. Rekayasa di sini maksudnya yang panel surya tadi itu. Iya, saya begitu. Halo. Halo Samsul dah. Kayaknya cuma kita dua orang ini yang berbicara ini. Bagaimana Saim? Seperti itu maksud pertanyaannya? Atau mungkin semua alasannya? Jaringannya Saim, Ibu. Oh, rusak semua jaringan ini. Ya? Yusmi. Iya, karena mungkin hujan juga di kampungnya. Oh iya, coba Yusmi. Oh ya iya, Ibu. sementara mencari mungkin Yusmi.
Benar juga dengan Nur Islamiyah. Mana Nur? Kalau kita bantu Yusmi. Ya. Islamiyah kayaknya sudah tidak ada lagi nih. Oh, ada. Masih ada dengan Afdinal, Bu. Ya. Coba Abdinal sama Nurul Islamiyah bisa bantu temannya. Dari pertanyaan Saim, panel surya ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bagaimana mengurangi kelemahan itu, karena katanya kelemahannya dapat membahayakan lingkungan karena dia sifatnya beracun. Nah, mungkin di sini yang harus dijelaskan panel surya itu yang seperti apa dulu. Ya, Abdinal, kalau ingin komentar, coba komentarnya di grup di apa aja, nanti moderator yang bisa jawab. Ya, Abdinal sudah ingin berkata-kata ini, cuman sinyalnya kayaknya kurang bagus. Ya. Bagaimana ini? Oke, kalau gitu mungkin saya bantu jawab saja di sini ya. Mudah-mudahan Saim bisa mendengar dan peserta yang ada di sini juga bisa mendengar. Di sini adalah kita materinya kan rekayasa konversi bidang energi. Di mana materi kita itu adalah tadi dipaparkan oleh Yusmi, yaitu dia membahas secara keseluruhan tentang pembuatan arang Wicca. Tetapi di sini tidak ada salahnya si Saim bertanya bahwa panel surya di sini katanya mengganggu lalu lintas dan juga karena bahannya terbuat dari zat yang berbahaya dan beracun. Nah, kira-kira di sini apa usaha yang dilakukan untuk mengurangi kelemahan dari rekayasa yang tersebut? Kalau dikatakan panel surya, mungkin kita sama-sama harus mencari tahu sebenarnya seperti apa sih panel surya di sini. Tetapi untuk mengurangi sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan itu, bahan yang tadinya yang dapat merusak lingkungan itu mungkin seminimal mungkin kita kurangi pemakaiannya, atau mungkin bisa kita mengganti dengan alternatif lain dengan fungsi yang sama. Ya, umpama tadi bahan yang digunakan untuk pembuatan panel surya ini berasal dari gas yang berbahaya, otomatis untuk mengurangi kelemahannya tadi yang dapat mengganggu lingkungan, kita bisa mencari alternatif bahan lain yang fungsinya sama, yang hampir sama, yang bisa digunakan untuk pembuatan panel surya di sini. Tetapi kalau memang tidak kita bisa dapatnya seperti itu, mungkin bisa kita beralih ke konversi energi yang lain untuk menggantikan si panel surya ini. Tetapi kalau toh memang tidak ada jalan bahwa panel surya ini satu-satunya jalan yang harus kita gunakan, ya seminimal mungkin pemakaiannya itu harus kita hindari. Kemudian dari segi lingkungannya ialah paling tidak kita harus menjaga lingkungan, dalam artian ialah bagaimana kita harus mempelajari akibat apa yang ditimbulkan oleh panel surya ini, sehingga lingkungan tempat kita itu bisa menciptakan entahkah mungkin penghijauan atau alternatif lain untuk bisa menangkal dari
bahan yang berbahaya tadi yang digunakan untuk panel surya tadi itu. Artinya di sini bahwa apakah dengan penghijauan ataukah apakah dengan di lingkungan tempat penggunaan panel surya tadi itu kita buat semacam siklus atau kita menciptakanlah siklus udara yang bagus, dalam artian mungkin kita mengandalkan bantuan entah tumbuhan atau hal-hal apa yang dapat mengurangi sedikit bahan beracun dari panel surya tadi itu. Jadi tidak ada akal yang kita jangan mati akal di sini ialah kalau kita tidak bisa mengurangi dari bahannya berarti kita paling tidak lingkungan tempat dimanfaatkannya panel surya ini bagaimana supaya bisa menangkal zat beracun yang dipancarkan oleh atau dikeluarkan oleh si panel surya tersebut. Satu contoh yang bisa saya ambil di sini adalah anggaplah sebuah pabrik industri tekstil dan sebagainya. Nah, dan kita ketahui bahwa cerobong asap dan limbah air dari pabrik-pabrik tersebut kan sebenarnya sangat berbahaya, beracun malah, tetapi kita tidak bisa dari pabriknya tidak bisa mengurangi bahannya, tetapi pihak pabriknya dengan tata mereka bisa mengupayakan pengendaliannya dengan apa lingkungan tempat tempat pabrik mereka itu dibuat sedemikian rupa sehingga penyerapan racun entahkah mungkin dari tumbuhannya itu bisa diolah kembali, ataukah mungkin ada penampungan dari apa dan sebagainya, bisa diolah kembali sehingga yang tadinya beracun itu malah bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya rasa seperti itu. Sedikit tambahan atau masukan dari saya terkait dengan bagaimana mengurangi kelemahan, bukan mungkin dari segi bahannya tetapi dari segi lingkungannya atau orang-orang yang ada di lingkungan tersebut, bagaimana mengantisipasi sehingga yang tadinya bahan yang digunakan itu beracun pada saat sudah sampai pada lingkungan kita itu menjadi tidak beracun karena kita melakukan yang namanya pengendalian lingkungan, entahkah itu biologi atau secara kimiawi. Oke, saya rasa saya rasa itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan mungkin ada penjelasan dari siswa-siswa yang lain, saya persilahkan atau saya kembalikan ke moderator. Halo moderator. Itulah tadi pemaparan materi yang telah dijawab oleh Ibu. Dan apakah Saudara Saim Nur sudah menerima jawaban tersebut atau masih ada sanggahan? Atau masih ada tambahan dari partisipan lain? Bagaimana Yusmi? Bu, Saim. Oh iya, Saim. Oke, lanjut saja Samsul deh. Ini sudah jam 3. Iya, karena TV juga pertanyaan. Iya. Atau lempar dulu, siapa tahu masih ada pertanyaan, coba dilempar dulu sekali lagi. Ya, saya berikan kesempatan sekali lagi kepada partisipan lain yang masih ingin bertanya untuk bertanya sekarang. Siapa? Oh iya, ada pertanyaan balik di kolom chat, silakan dibaca. Masih ada? Ada di kolom chat, coba perhatikan kolom chat. Ada Malik di sana bertanya. Konten Ina.
Iya, am-tampiin. Pertanyaannya Malik, kenapa kita harus membuat laporan wirausaha rekayasa bidang konversi energi dan siapa sasaran jika sifatnya individual dan tidak terkait dengan pihak manapun? Tuh. Halo, Samsul udah? Halo? Ya, Ya, sudah lihat pertanyaan Malik di kolom chat? Ibu. Iya. Coba di Ada yang baiklah, saya akan membacakan kembali pertanyaan dari Saudara Malik, yakni kenapa kita harus membuat laporan wirausaha rekayasa bidang konversi energi dan siapa sasaran dijual dan tidak terkait dengan pihak manapun. intinya di sini, untuk apa sih laporan sebenarnya itu dibuat? Ya. Intinya laporan itu sebenarnya untuk apa? Dan kami sangat mengharapkan bantuan dari Saudari Nuria dan Saudara pertanyaan partisipan lainnya. Menurut saya laporan itu harus dalam sebuah perusahaan, karena di situ kita menyampaikan informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha sehingga tercipta komunikasi antar pihak yang melaporkan dan pihak yang memberi laporan. Kemudian orang pimpinan perusahaan akan mengakui semua kejadian dalam perusahaan dan dapat mengendalikan perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. Sekian. Ya, apakah Saudara Malik sudah menerima jawaban yang telah diberikan tadi oleh Saudara Yusmi Amanda? Malik, Sasarannya, oh iya. Minta sasarannya gimana? Ya, katanya siapa sasarannya jika sifatnya individu dan tidak terkait dengan pihak manapun. Sasarannya siapa sebenarnya laporan itu? Kayaknya tadi sudah dijawab sama Yusmi. Ya? Saya akan menjawab Ya. dari sanggahan dari Malik Fajar. Menurut saya sasarannya itu kita sendiri, karena yang mengendalikan jalannya perusahaan adalah orang kita sendiri atau orang yang mendirikan sebuah perusahaan. Sekian. Ya. Ya, oke. Nah, di sini mungkin saya tambahkan ya, Samsulda, tidak apa-apa. Membuat laporan itu sebenarnya tidak lain adalah tujuannya adalah evaluasi. Evaluasi ya sasarannya kemana ya? Ke semua pihak lah sebenarnya. Ya, terutama kepada pihak yang mengusahakan sebuah usaha. Evaluasi di sini maksudnya adalah apakah usaha yang saya ini dari segi-segi kita perhitungkan dari segi apa dia menguntungkan, dari segi apa dia bisa merugikan, sehingga dari segi yang menguntungkannya itu bisa kita tingkatkan, kemudian dari yang segi merugikannya itu mungkin kita bisa meminimal kerugian. Itu sebenarnya fungsinya sebuah laporan itu tidak lain adalah evaluasi, ya. Nah, sehingga dengan adanya laporan otomatis kita bisa memperbaiki produk atau usaha kita ke depannya.
Oke. Lanjut Samsulda. Iya, itulah tadi pemaparan dari Ibu. Apakah Saudara Malik sudah memahami jawaban dari pertanyaan tersebut? Sudah Malik? Sudah Malik. Malik sudah katakan oke. Lanjut saja, masih ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup. Silahkan. Mungkin sampai di sinilah kegiatan kita pada sore hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.